Media sosialnya Filia Eva. Jarang ngecek nih kayaknya. Ada di sana. Oke, tapi sebenarnya khotbah pada pagi hari ini, saya firman Tuhan pada pagi hari ini masih seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, artinya kebangkitan Tuhan Yesus ya. Setelah itu ditulis di dalam Alkitab bahwa ada 40 hari Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para murid. Artinya ini baru 1 minggu nih. Kalau kita flashback di masa itu, artinya di minggu-minggu ini mereka itu didatangi oleh Tuhan untuk menampakkan diri. 4 Injil yang ada di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat-empatnya menulis tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan gampang mencarinya, yaitu di bagian akhir daripada setiap Injil. Di Matius itu ada di pasal 28, Markus ada di pasal 16, Lukas di pasal 24, Yohanes ada di pasal 20. Saya tahu ya, soalnya saya catat sih. Tetapi Bapak Ibu, ada kesamaan mereka ya. Ada kesamaan mereka dan ada juga yang masing-masing dengan interpretasi mereka dalam menulis Injil. Yang persamaan mereka adalah ketika pertama kali hari Minggu itu ya, hari Minggu ketika Tuhan Yesus bangkit, Maria Magdalena, masih ingat ya? Maria ibu Yakobus, terus ada disebut Yohana ya, dan beberapa perempuan lainnya itu bertemu dengan malaikat di kubur yang sudah terbuka. Keempat, rasul itu menulis hal yang sama. Tapi ada beberapa yang berbeda, seperti Lukas. Lukas itu menulis pertemuan Yesus kepada 2 murid yang pergi ke Emmaus. Masih ingat ya cerita itu ya? Kita bisa belajar sedikit supaya gini loh. Ini baru 1 minggu loh lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi ternyata jangan-jangan kita sudah lupa bahwa baru 1 minggu loh. Tuhan Yesus akan naik ke surga setelah 40 hari. Jadi ini adalah masa-masa Paskah sebenarnya. Sama seperti Natal. Natal aja Desember, kita di Sumatera itu sampai Februari merayakan Natal. Pasti tahu kan? Benar. Paskah hanya 1 hari kita menggunakan, hanya 1 hari loh. Kita merayakannya. Setelah itu udah selesai. Tadi judul khotbah saya adalah hidup dalam keraguan-raguan. Apa hubungannya dengan Yesus? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Itu tadi Lukas menulis bahwa Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang mau pergi ke Emmaus. Mereka membicarakan berita yang tersiar gitu karena Yesus katanya sudah mati. Terus apa lagi? Yohanes menulis Thomas. Ketika Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid, mungkin minus daripada Thomas tidak ada. Dia mengatakan apa? Saya tidak percaya sampai saya mencucukkan tangan saya di lubang paku. Tapi kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya secara spesial. Terus apa lagi? Matius. Nah, Matius menulis begini. Dusta mahkamah agama. Pernah dengar? Yang sampai saat ini orang Israel itu tidak percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Kenapa di sana disebutkan di Matius 11 ayat 15 bahwa itu menjadi alasan kepada orang Yahudi yang sampai saat ini belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ini masalah kebangkitan Tuhan Yesus. Selanjutnya apa? Ini yang paling sering disampaikan, terutama gembala pembina kita Pak Niko. Amanat agung yang ada di Matius 28:16 sampai 20. Yaitu perintah untuk memberitakan Injil yang kita kenal saat ini amanat agung Tuhan Yesus. Itu kurang lebih adalah yang ditulis oleh Injil, maksudnya Rasul Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita kembali kepada topik kita, hidup dalam keraguan-raguan.
Oke, mari kita buka Alkitab kita. Mungkin ada bisa ditampilkan. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Perikopnya itu berjudul begini: Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Mari kita baca. Saya baca ayat 36. Selanjutnya Bapak Ibu dan kita bergantian, dan pada ayat yang terakhir nanti kita baca bersama-sama. Saya baca pertama. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari Bapak Ibu sama-sama. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari tempat tinggi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa ya. Ketika kita ngomong keraguan-raguan, oke, sebelum ke sana dulu, apakah Bapak Ibu pernah ragu nggak? Pernah ya. Apa sih artinya ragu? Khawatir, tidak yakin. Lagi. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan begini, ragu-ragu itu adalah kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang percaya aja. Jadi kayak di persimpangan, dia sebenarnya mau ke kiri atau ke kanan. Ketika misalnya ada ibu-ibu naik motor di depan kita nih, kita mau bawa mobil atau bawa motor, tapi dia di depan kita. Saya sendiri nih, ketika dia pakai sen kiri, saya udah ragu sebenarnya. Sebenarnya ini sen kiri benar-benar mau ke kiri atau ke kanan? Ya itu namanya ragu. Karena itu dia sen ke kiri, ternyata dia ke kanan. Sen ke kanan, dia ke kiri. Itu kurang percaya. Makanya kalau misalnya ya Tuhan Yesus bangkit, terus dia tidak menampakkan diri kepada murid-murid itu selama 40 hari, kira-kira ada yang percaya? Sampai misalnya yang Maria Magdalena, Ibu Yakobus, ya kan, bahkan sampai Petrus gitu ya melihat, kira-kira ada yang percaya? Oke, saya lanjutkan lagi. Kira-kira sesudah Tuhan Yesus menampakkan diri begitu sama mereka, sama murid-murid itu,
Kira-kira ada yang percaya lagi nggak? Mereka ada kan 120 orang di Tuhan menampakkan diri di perkumpulan mereka. Kira-kira orang yang di luar itu kira-kira percaya nggak? Bisa nggak diterima? Ya bisa nggak diterima? Mahkamah agama di Israel itu, orang-orang Israel saat ini itu bisa diterima nggak bahwa mereka tidak percaya? Bukan ragu lagi tidak percaya. Mereka tidak percaya ini. Kalau kurang percaya masih mending. Bisa nggak? Oh tidak. Saya yakin tidak. Tetapi ada step berikutnya yang Tuhan sampaikan. Kita akan belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dan kenapa mereka ragu? Kenapa mereka? Mereka ketika ketemu sama Tuhan maka mereka bilang, ini hantu ya. pernah lihat di media sosial ya, di Instagram atau di Facebook ada satu perkumpulan hamba Tuhan gitu kan. Mereka lagi berdoa, terus mereka minta Tuhan gitu kan hadir di tengah-tengah mereka gitu kan. Terus diilustrasikan itu ada cahaya menerangi mereka semua. Terus dari atas mengatakan begini, hai hamba-hambaku, serahkanlah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Itu suara apa? Tapi karena mereka masih terikat dengan harta mereka, itu harta mereka kabur. Itu ada di media sosial. Kenapa orang ragu? Atau di antara kita ada yang ragu nggak kebangkitan Tuhan Yesus? Jangan ragu. Percaya sih percaya, tapi kok kayak gimana masa Yesus seperti itu? Ada saya catat di sini Bapak Ibu, kenapa kita itu ragu. Tadi di Lukas 24 ayat 38 disebutkan begini. Akan tetapi bisa. Ya, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ya. Kenapa timbul itu rasa ragu? Karena ada rasa takut. Mereka takut Tuhan Yesus sudah dijatuhkan hukuman mati. Ya. Bagaimana dengan murid-muridnya? Mereka takut Bapak Ibu, sehingga mereka menutup diri, tidak percaya diri, tidak siap gitu loh. Mereka tidak siap. Ada goncangan di antara mereka. Pemulihan dari hari Jumat ke hari Sabtu, artinya hanya 3 hari kan setelahnya. Itu tidak cukup waktu untuk memulihkan mereka. Mereka yang sudah takut, mereka yang sudah tidak siap dengan kondisi yang sudah tergoncang. Tidak butuh 3 hari untuk memikirkan kenapa sih Tuhan Yesus kemudian bisa disalibkan, bisa mati. Itu tidak butuh. Tidak cukup waktu. Makanya mereka takut. Terus apa lagi? Ada rasa penyesalan di antara mereka. Ada yang menyesal pasti. Kenapa saya ikut Tuhan ini? Ternyata dia mau mati. Nah di sini kita pasti karena mereka pada saat itu orang Israel dalam masa penjajahan kemarin. Jadi mereka takut ditangkap, mereka takut dibunuh juga. Orang Tuhan Yesusnya aja ditangkap, dibunuh, disalibkan, pasti mereka juga takut. Mereka juga menyesal, ada penyesalan kepada mereka. Terus ada kecewa kepada Tuhan Yesus. Lah ternyata dia malah ketika dia diadili, malah dia nggak ngomong apa-apa, dia tidak membela dirinya. Itulah yang terjadi kepada para murid pada saat itu. Ketika kita ngomong masalah kecewa, ragu gitu ya, itu ada 3 nih. Ada ragu kepada diri sendiri, ragu kepada orang lain, sama ragu kepada Tuhan. Pernah ragu kepada diri sendiri nggak? Banyak contoh di Alkitab sebenarnya yang yang melakukan hal yang sama, tapi tetap Tuhan pakai. Ragu kepada diri sendiri siapa ya? Musa ragu kepada dirinya sendiri.
Sampai Tuhan hampir-hampir marah kepada dia, hampir-hampir ya kan marah, Tuhan itu marah sama dia. Karena dia bilang, saya nggak bisa, punya dia ngeles lah rasanya gitu. Seperti yang saya lakukan kepada Pak Gideon. Saya ngeles, benar saya ngeles. Saya mencoba mencari titik, semoga saya tidak berdiri di sini hari ini. Tapi dengan Pak Gideon enggak. Bisa tak? Wah, ini sesuatu ini. Ya, itu Musa. Ragu kepada orang lain, kecewa kepada orang lain. Siapa di tokoh Alkitab? Ayub kepada teman-temannya. Kalau ragu kepada Tuhan siapa ya? Contoh di Alkitab. Orang Israel. Makanya kita semua. Ini kita semua ini sering ragu kepada Tuhan. Benar kan? Ragu, apalagi kalau ada masalah. Waduh. Kalau nggak ada masalah, ragu kepada Tuhan sering juga. Jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita diberkati, kita juga bisa ragu kepada Tuhan. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan ketika kita ragu kepada Tuhan karena permasalahan kita, wah kita kemana? Menggantikan posisi Tuhan dengan yang lain. Ya, ini saya cuma mau menyampaikan kepada kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuatu hal yang sampai saat ini menjadi perdebatan. Tetapi kita bersyukur, kita ini yang hadir di sini, Bapak Ibu, orang yang bukan hanya dipanggil, tapi dipilih oleh Tuhan. Kita dijanjikan keselamatan. Dengan itu anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita ragu mengikut Tuhan. Itu luar biasa tadi lagu yang disampaikan di bahasa Inggris tadi ya. Apa namanya? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kalau kita sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan, jangan pernah berpaling lagi. Itu istimewaan kita kepada yang lain. Oke Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita hidup itu tidak dalam keraguan-raguan? Kalau di zaman dulu, ketika mereka masih ragu, ketika Tuhan sudah bangkit, Maria, Petrus, Tuhan tidak ada, sudah dibangkitkan, sudah tidak ada. Murid Emmaus mengatakan, kami sudah ketemu sama Tuhan, ya kan? Mereka kan balik, tidak jadi nginap di Emmaus kan? Mereka balik. Pada saat itu wajar dong mereka masih ragu sampai Tuhan datang beberapa kali kepada mereka. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah Tuhan harus hadir sama kita? Datang kepada kita seperti itu? Tentu tidak. Mari kita baca di Lukas 24 ayat 36. Kita baca. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Agar kita tidak hidup dalam keraguan-raguan. Yang pertama adalah memohon damai sejahtera kepada Allah. Jangan pernah berdoa hanya minta berkat. Tolong Tuhan. Tapi kita tidak meminta damai sejahtera dengan keadaan kita. Artinya rasa syukur kita. Jangan memulainya dengan meminta. Tetapi bersyukur supaya ada damai sejahtera kepada kita. Ketika ada keraguan-raguan dalam hidup kita, entah itu pergumulan, entah itu perjuangan hidup, entah apapun masalah kita, jangan lupa Bapak Ibu, mohonkan damai sejahtera kepada Tuhan. Kalau di zaman dulu Tuhan datang kepada mereka, memberikan ucapan salam damai sejahtera, maka saat ini kepada kita adalah karena sudah ada Alkitab di tangan kita, kita harus memohon damai sejahtera kepada Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita baca di Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Pada saat itu Bapak Ibu, belum ada Injil, belum ada yang ditulis seperti ini, belum ada. Tapi sudah ada yang sama kita sekarang. Apa yang kita lakukan? Membaca dan menghidupi firman Tuhan. Kitab suci. Adakah setiap hari kita membaca dulu lah? Kan kita gak perlu hafal. Itu kan bahasa Indonesia dari translate. Adakah kita membaca paling nggak satu ayat firman Tuhan setiap hari? Bapak Ibu, jangan salah ya, ini firman Tuhan ini pedang bermata dua. Jadi ketika saya ngomong ini juga ada sama-sama. Kena juga saya. Ini sama-sama. Adakah kita setiap hari membaca firman Tuhan? Tuhan akan membuka pikiran kita kepada keraguan-keraguan kita ketika kita membaca firman. Tuhan akan memberi keyakinan kepada kita terhadap keraguan-keraguan kita ketika kita menghidupi ini. Itu adalah, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam keraguan. Yang pertama tadi, memohon damai sejahtera kepada Allah. Terus kemudian membaca dan menghidupi firman Tuhan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kita baca di Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita sudah tahu, ya. Setelah Tuhan menyatakan ini kepada para murid, Tuhan mencurahkan apa? Roh Kudus kepada mereka. Ya dong? Setelah dia bangkit terus dia naik ke surga, terus Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Ya. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita merasa ada ragu-ragu di dalam diri? Apa? Kita harus harus tinggal di dalam kota ini. Artinya apa? Kita harus hidup dalam persekutuan kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan ibadah. Kan banyak kesaksian begitu ya. Dia punya masalah terus tiba-tiba dia didorong ke suatu ibadah gitu, terus habis itu Tuhan buka jalan kepada. Sama dengan itu Bapak Ibu. Kita jangan sampai meninggalkan persekutuan. Apakah cukup hari Minggu saja? Seharusnya tidak. Ada pun, ada doa, BBI ya kan? Ada banyak gitu ya. Kita jangan sampai meninggalkan persekutuan. Kenapa? Supaya di antara kita itu yang sama-sama ikut dalam persekutuan, kita saling menguatkan. Di sana akan ada sharing, di sana akan ada kesaksian yang bisa menguatkan kita, yang bisa menjadi rema kepada kita. Sehingga keraguan-keraguan itu tidak ada dalam hidup kita. Terus apa lagi Bapak Ibu? Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Ini masih tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Pada saat itu lagi. Nah sekarang, apakah itu harus dihembusi kita baru kita tidak ragu? Enggak. Yang kita lakukan adalah kita memohon kepada Tuhan supaya kita tetap diberi Roh Kudus. Kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan sebagai tuntunan. Orang yang ragu-ragu Bapak Ibu, yang dibutuhkan apa sebenarnya? Hiburan. Ya kan? Makanya dibilang Roh Kudus adalah roh penghibur, ya kan? Supaya apa? Menetralize keraguan-keraguan kita duluan. Sehingga kita lebih mudah kemudian untuk move on, untuk lebih giat lagi kepada Tuhan.
Bapak Ibu, itu ada 4 ya, ada 4 poin tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus memohon damai sejahtera kepada Allah. Terus membaca dan menghidupi firman Tuhan. Terus selanjutnya terus hidup dalam persekutuan kepada Tuhan. Berharap pada tuntunan daripada Roh Kudus. Itu ada 4 poin Bapak Ibu. Mari kita coba renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah sampai saat ini kita masih ada nggak keraguan-keraguan dalam hidup? Misalnya begini, kita ada pergumulan nih kepada Tuhan. Kita udah sering doa, tapi ada ragu sedikit sebenarnya. Jangan-jangan ya. Maksudnya gini, hanya karena kita terbiasa untuk berdoa, terbiasa untuk memohon kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kita ragu. Terus kita kasih alasannya bahwa terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Tapi sebenarnya hati kita ragu sebenarnya. Jangan-jangan Tuhan nggak kasih, jangan-jangan Tuhan tidak kabulkan. Bapak Ibu, ketika GBI Haifa ini kita didirikan ya, maksudnya di pengembangan Pak Gideon, saya termasuk dilibatkan juga sama Pak Gideon. Saya terus Pak Budi, Pak Hasnil, kita menghadap sama Pak Yohanes. Tapi Bapak Ibu tahu nggak di awal-awal apa yang terjadi? Yang yakin itu cuma Pak Gideon. Salah Bapak Ibu. Aduh, kita bertiga. Mungkin Pak Budi itu mungkin lebih cenderung seperti Pak Gideon. Tapi saya sama Pak Hasnil, haleluya. Kita kan mencoba menghindar. Dan saya sendiri menghindar. Saya masih ingat itu di Desember ketika mau menghadap dengan Pak Yo. Terus Pak Gideon bilang, kita nanti ke sini ya Pak. Terus Pak, saya mau keluar kota, mau liburan. Saya berpikir, haleluya, saya tidak ikut dong berarti. Tapi tidak ada nanti, historikan itu saya tidak ada nanti di situ. Ternyata batal. Tapi kan sudah jadi. Katanya sama Gideon, Pak, kita ke sana lagi. Nah, bukannya kalau nggak jadi kemarin. Kita mau buka baru. Haleluya. Benar Bapak Ibu. Itu bukan apa ya gitu. Benar kita percaya sama Tuhan ya. Kita pengikut Kristus. Ada keraguan-keraguan dalam diri saya sebenarnya. Terus terang. Menjadi seperti ini, menjadi pelayan, maksudnya kita memberikan waktu kepada Tuhan gitu. Ada keraguan-keraguan, jangan-jangan saya nggak bisa. Jangan saya mempermainkan pelayanan gitu. Jangan-jangan saya ini motivasi siapa sih sebenarnya? Gitu. Saya selalu berharap bahwa ya cukup aja dengan begini aja. Saya sebagai pekerja, terus ya kadang bantu pelayanan ya oke lah. Tapi tidak seperti seserius ini. Saya tidak pernah membayangkan seserius ini. Tapi ternyata itu begitu cepat ya. Itu tadi saya bilang. Dari hari Jumat Tuhan Tuhan disalibkan sampai hari Minggu Tuhan bangkit. Mapalah murid itu tidak siap. Itu yang terjadi sama kita. Itu yang terjadi sama saya. Ini pada saat itu baru berdiri tiba-tiba udah sudah seperti ini gitu. Tidak siap. Makanya timbul keraguan-keraguan. Kenapa demikian? Ya itu tadi manusiawi. Puji Tuhan ya. Di Alkitab itu sudah ditulis semuanya hal ini. Makanya Alkitab itu disebutkan bahwa buku yang terlaris di dunia. Terlaris di dunia. Paling banyak dibeli, paling banyak dicari orang. Karena itu sangat-sangat applicable sampai saat ini. Ketika para murid pernah ragu, kita ragu aja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana respon kita kemudian. Apa respon kita ketika kita ragu? Apakah kita terus di dalam keraguan? Atau kita mencari Tuhan? Tadi saya sampaikan. Apakah kita mau mencari damai sejahtera? Apakah kita mau membaca firman Tuhan? Menghidupnya dalam hidup kita? Apakah kita mau bersekutu? Karena ketika kita ragu sama Tuhan, jangan-jangan kita tidak mau beribadah. Ketika kita kecewa dalam pelayanan, kita tidak mau lagi beribadah. Ganti server. Ya kan? Ganti lagi. Tidak masalah. Apa seperti itu? Atau kita tidak percaya kepada Roh Kudus yang memberikan tuntunan?
Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya catat begini. Ketika rasa takut, rasa penyesalan karena perbuatan masa lalu yang kita lakukan, atau entah yang dilakukan kepada kita oleh orang lain, apakah itu mempengaruhi iman percayamu kepada Tuhan? Sehingga tanpa disadari kita mulai meragukan keberpihakan Tuhan kepada kita. Sehingga ibadah, doa, pelayanan itu sebagai rutinitas saja. Karena tidak enak. Apakah seperti itu? Mari kita menyelidiki hati kita Bapak Ibu. Apakah kita melakukan hal yang sama di dalam keluarga, kepada pasangan hidup kita? Apakah kita masih sampai saat ini kita masih ragu-ragu kepadanya? Apakah kita masih ragu kepada anak kita? Oh, dia kayaknya nggak bisa nih. Apakah kita masih ragu kepada kemampuan yang talenta yang Tuhan kasih kepada kita? Sehingga kita masih tetap seperti itu saja. Tidak mau melakukan terobosan, tidak mau mencari terobosan dalam hidup kita. Kalau seperti itu Bapak Ibu, mari kita menyelidiki hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak mau kita ragu. Tuhan tidak mau kita ragu mengikutnya. Bapak Ibu bisa mencari referensinya. 12 murid Tuhan Yesus itu ketika mereka sudah diberi Roh Kudus, bagaimana perjalanan hidup mereka. Saya membacanya bahwa hanya satu orang yang tidak mati secara martir, yaitu Yohanes. Yang lainnya itu mereka semuanya hidup atau mati sebagai martir. Buat orang Katolik, mereka menganggap itu Roh Kudus. Petrus disalibkan secara terbalik. Ada yang digoreng. Pokoknya banyak sekali. Itu kalau kita baca itu bagaimana kisah mereka. Kenapa bisa mereka melakukan itu? Yang awalnya mereka ragu-ragu. Itulah Bapak Ibu, kita hidup saat ini di era yang mudah mencari kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di era yang mudah juga memperdebatkan firman Tuhan. Ya kan? Kita mudah mencari pembelaan, mudah mencari pembelaan. Tetapi biar kita memilih pada pagi hari ini untuk hidup tetap bersama dengan Kristus. Kita memilih pada pagi hari ini untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Mari Bapak Ibu saya jemput kita bangkit berdiri.